Hai, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Investa News. Hari Senin 31 Oktober 2022. Hari terakhir di bulan Oktober 2022. Semoga Anda ada dalam keadaan sehat. Dapati pertemuan kita di channel ini. Oke, kembali akan kami menyampaikan materi stock review hari ini. Didahului dengan dua pernyataan kami. Yang pertama adalah sampai hari ini, tanggal 31 Oktober 2022, jam 8 pagi, kami menyatakan tidak sedang memiliki saham yang kami sampaikan di sini. Ya, jadi tidak ada benturan kepentingan untuk apa yang kami sampaikan, lebih merupakan berbagi informasi pada Anda. Kemudian kami memberlakukan pernyataan disclaimer, ya, atas apa yang kami sampaikan di sini. Demikian pernyataan disclaimer kami. Disclaimer on. Trading saham adalah aktivitas bisnis yang berisiko dan dapat mengakibatkan kerugian finansial. Semua data dan informasi yang ditampilkan di sini bukan merupakan ajakan membeli atau menjual. Segala keuntungan maupun kerugian yang ditimbulkan dari penggunaan data dan informasi di sini sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengguna itu sendiri. Oke, demikian pernyataan disclaimer kami, sehingga kami meminta Anda melakukan riset sendiri, do your own research, ya, tidak bergantung dengan apa yang kami sampaikan. Oke, langsung saja kita masuk ke saham yang akan kita review, ya. Yang pertama kami dapatkan saham yang termasuk ke dalam LQ45, yakni PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk, ya, dengan kode saham AMRT, ya, atau kita kenal sehari-hari Alfamart, ya. Jadi kita baca saja Alfamart, ya. Oke, kita lihat dahulu highlight fundamental dari Alfamart. Return on equity di atas 10%, earning per share meningkat dibanding tahun sebelumnya. Operating margin dan net profit margin masing-masing di atas rata-rata industrinya. Return on equity, return on asset, dan return on investment masing-masing di atas rata-rata industrinya. Current ratio dan debt equity ratio masing-masing di bawah rata-rata industrinya. Tentu saja selain Alfamart ini masuk ke dalam LQ45, secara fundamental juga dia masih termasuk sehat menurut kami. Selanjutnya kita akan masuk ke teknikalnya. Alfamart kemarin ditutup di harga Rp2.760, naik 1,47% dibanding hari sebelumnya. Dengan harga tertinggi ada di 2.770 dan harga terendah ada di 2.700, ya. Oke, kalau kita lihat jelas ya, Alfamart ini ada dalam kondisi uptrend, ya. Dia bergerak dari garis Fibo 23,6% atau Rp2.360 menuju ke 2.780, ya. Di sini kami melihat area beli yang dapat dilakukan adalah di harga 2.690 sampai dengan 2.740. 2.690 sampai dengan 2.740. Dengan target harga terdekat ada di 2.830, ya. Jadi kami melihat dia akan menembus garis Fibo 0%, 2.780.
Adapun untuk manajemen risiko, stop loss atau tutup kerugian dapat dilakukan jika harga Alfamart tembus di bawah 2.690. Dengan pengertian lain, selama harga Alfamart ini masih di atas 2.690, dapat dilakukan pembelian dan atau akumulasi pembelian bagi yang sudah memiliki dengan target harga terdekat di 2.830 dan manajemen risiko stop loss atau tutup kerugian jika harga tembus di bawah 2.690. Oke, itu untuk Alfamart. Kemudian kita akan masuk ke saham yang non LQ45 ya. Di sini kita dapatkan PT Arwana Citra Mulia dengan kode saham ARNA atau kita baca saja ARNA. Kita lihat dahulu highlight fundamental dari ARNA. Price book value di bawah 1, gross margin, operating margin, dan net profit margin masing-masing di atas rata-rata industrinya. Return on equity, return on asset, dan return on investment masing-masing di atas rata-rata industrinya. Current ratio dan debt equity ratio masing-masing di bawah rata-rata industrinya. Jadi menurut kami ARNA ini secara fundamental masih termasuk kuat atau sehat ya. Oke, ARNA kemarin ditutup di harga Rp915 ya. Rp915 turun 1,08% dari harga sebelumnya ya. Dengan harga tertinggi 930 dan harga terendah di 910 ya. Jadi penurunan ARNA ini dengan volume yang sangat kecil ya dibanding hari-hari sebelumnya ya. Jadi menurut kami ARNA ini masih dalam koreksi sehat. Ya, kita lihat teknikalnya. ARNA ini sebenarnya bergerak ya dari garis Wibo 0% ke 840 ya. Bahkan sebenarnya dia tembus sampai ke garis Wibo 23,6% ya, naik terus, belum ada koreksi dan kelihatannya kemarin adalah awal koreksinya ya. Jadi menurut kami ARNA ini berpotensi untuk naik kembali setelah melewati masa koreksinya. Jadi kami melihat area beli di sini adalah di area retracement-nya ya. Pullback ya. Oke, dapat dibeli di harga Rp895 sampai dengan Rp905 ya. Jadi agak jauh di bawah dari harga closing kemarin ya. Artinya kemungkinan hari ini ARNA masih koreksi ya. Dengan target harga terdekat dapat dilakukan taking profit di harga 945 ya. Itu manajemen risiko dapat dilakukan stop loss atau tutup kerugian jika ARNA ini tembus di bawah 895. Dengan pengertian lain, selama harga ARNA ini masih di atas 895 dengan disesuaikan money management, dapat dilakukan pembelian dan atau akumulasi pembelian bagi yang sudah memiliki dengan target taking profit di 945 dan stop loss jika harga tembus di bawah 895. Oke, itu untuk ARNA. Kemudian kita masuk kembali ke saham LQ45. Sini kami dapatkan PT Bank Rakyat Indonesia ya dengan kode saham BBRI atau kita baca saja BRI. Kita lihat dahulu
highlight fundamental dari BRI. Return on equity di atas 10%. Earning per share meningkat dibanding tahun sebelumnya. Pendapatan, laba operasional, laba bersih meningkat dibanding tahun sebelumnya. Laba operasional, laba bersih, earning per share masing-masing dalam 3 tahun berturut-turut meningkat. Operating margin dan net profit margin masing-masing di atas rata-rata industrinya. Return on equity, return on asset, dan return on investment masing-masing di atas rata-rata industrinya. Price earning ratio di bawah rata-rata industrinya. Tentu saja sebagai bagian dari LQ 45 ya, dan juga dengan highlight fundamental atau parameter fundamental yang kami gunakan, BRI ini termasuk sehat dan kuat. Oke, kemudian kita akan masuk ke teknikalnya. BRI kemarin ditutup Rp4.630, naik 0,65% dibanding hari sebelumnya, dan volume transaksinya juga meningkat dengan harga tertinggi ada di 4.630 dan harga terendah ada di 4.560. Jadi BRI ini kemarin tutup di harga tertingginya ya 4.630. Oke, seperti kita lihat di eh, teknikalnya ya, BRI ini bergerak turun naik ya, turun naik di antara garis Fibo 50% atau 4.240 dan sampai garis Fibo 23,6% di 4.630 ya. Namun secara medium dan secara long term BRI ini ada dalam posisi uptrend ya. Sini kami lihat bahwa area beli yang dapat dilakukan adalah di 4.530 sampai dengan 4.610. 4.510 sampai 4.630 ya. Dengan 4.610 ya. Dengan target harga untuk taking profit dapat dilakukan di harga 4.730 dan untuk manajemen risiko stop loss atau tutup kerugian dapat dilakukan jika BRI tembus di bawah 4.530. Dengan pengertian lain, selama BRI ini masih di atas 4.530 dapat dilakukan pembelian dan atau akumulasi pembelian bagi yang sudah memiliki ya, dengan target harga taking profit di 4.730 dan stop loss jika harga tembus di bawah 4.530. Oke, itu untuk BRI. Kemudian kita kembali lagi ke non LQ45. Sini kita dapatkan PT Alobank Indonesia Tbk dengan kode saham BBHI ya, atau kita baca saja Alobank ya. Kita lihat dahulu highlight fundamental dari Alobank. Earning per share meningkat dibanding tahun sebelumnya. Operating margin dan net profit margin masing-masing di atas rata-rata industrinya. Return on equity, return on asset, dan return on investment masing-masing di atas rata-rata industrinya. Pendapatan, laba operasional, dan laba bersih masing-masing meningkat dibanding tahun sebelumnya. Jadi menurut kami secara fundamental atas parameter-parameter yang kami gunakan, Alobank ini masih dianggap sehat dan kuat. Ya, sekarang kita masuk ke teknikalnya. Ya, Alobank ini kemarin ditutup di harga 2.350, naik 2,17% dibanding hari sebelumnya dengan kenaikan volume, dan harga terendah ada di harga tertinggi ada di 2.420 dan harga terendah ada di 2.300 ya.
Oke, kalau kita lihat di sini, Alobank ini tadinya bergerak mantul ya dari garis Fibo 0% atau 1460 ya, dengan mengarah ke garis Fibo 23,6% atau di 3030 ya. Sehingga area beli di sini yang kami lihat ya dapat dilakukan di harga 2.280 sampai dengan 2.320. 2.280 sampai dengan 2.320 dengan target harga untuk taking profit di harga 2.490. Untuk manajemen risiko stop loss atau tutup kerugian dapat dilakukan jika harga Alobank ini tembus di bawah 2.280. Dengan pengertian lain, selama harga Alobank ini masih di atas 2.280, dapat dilakukan pembelian dan atau akumulasi pembelian bagi yang sudah punya dengan target taking profit di 2.490 dan stop loss jika harga tembus di bawah 2.280. Oke, demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi Anda semua. Adapun time frame dari stock pick yang kami sampaikan di sini adalah sesuai dengan trade plan yang sudah kami uraikan ya. Jadi Anda dapat mengikuti harga taking profit, area pembelian, bahkan stop loss. Dan jika itu terjadi khususnya untuk taking profit dan stop loss, maka harus dilakukan review kembali ya, atau trade plan ulang kembali. Namun kami menyatakan kembali bahwa kami memberlakukan disclaimer untuk apa yang kami sampaikan. Jadi tetap bergantung pada riset Anda sendiri dan keputusan Anda sendiri. Oke, mudah-mudahan dapat bermanfaat apa yang kami sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Terlebih lagi yang berikan like dan subscribe atas channel kami ini. Mohon tetap dukung kami karena dukungan Anda dapat dilakukan dengan menonton, berikan like, subscribe, berbagi kepada yang lain, dan itu tidak dipungut biaya alias gratis. Dan tentu saja menambah motivasi kami, semangat kami untuk terus menyampaikan materi-materi ke depannya. Juga kritik dan saran dapat disampaikan di kolom komentar. Jika ada perbaikan ataupun pertanyaan yang dapat disampaikan kepada kami agar dapat lebih bermanfaat kembali. Akhirnya kami ucapkan terima kasih banyak. Sampai ketemu kembali. Selamat melanjutkan aktivitas. Tetap jaga protokol kesehatan. Tetap semangat. Sampai jumpa.